때문에 죽을지도 모릅니다. 죽거든 네 어미와 합장해다오. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Kisah lanjutan sebelum Pangeran Dosung datang ke klinik obat. Dia datang ke istana terlebih dahulu. Pangeran Dosung terkejut melihat ayahnya tidak sadarkan diri. Pangeran Dosung bertanya kepada ibunya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ibunya hanya menangis dan berkata, "Bukan ibu putraku, bukan ibu yang melakukan ini." 어찌된 일인지 말씀을 좀 해보세요. Raja setelah makan dia seperti ini. Dosung bertanya apakah ibu yang menyiapkannya. Ibu ada di sini saat kejadian. Ibu yang meminta untuk makan, tapi ini semua Ibu Suri yang menyiapkannya. Ibu tidak tahu apa-apa soal ini. Guys, ibunya hanya meminta Raja untuk memakan makanan yang dibawa Ibu Suri. Tapi ibunya Dosung tidak tahu kalau di dalamnya ada racun. Walaupun ibunya diiming-imingi Pangeran Dosung untuk naik tahta, tapi sebenarnya dia juga tidak mau karena sama-sama sayang sama Lee Gun. Setelah mendengar itu, Dosung segera datang ke kediaman ratu membawa pedang dan diarahkan ke leher Ibu Suri, guys. Dosung berkata, "Beraninya Anda menyakiti yang mulia raja, putra mahkota, dan juga menjebak ibuku. Anda pantas dilenyapkan." Ibu Suri menjawab, "Silakan saja kamu bisa melenyapkanku, tapi kamu harus ingat, raja nanti tidak akan bangun lagi dan ibumu akan dicap sebagai pengkhianat karena telah meracuni raja, dan kamu juga akan dihukum karena telah melenyapkanku. Justru aku akan memberikan kamu kesempatan dengan menyelamatkan salah satu dari mereka, ibumu atau kakak tirimu." Dan Dosung tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah dikasih pilihan antara ibu dan kakaknya, guys. Lee Gun menghampiri Dosung dan bertanya, apa ada yang terjadi di istana? Dosung menjawab, ayah kolaps dan tidak sadarkan diri. Lee Gun kaget dan sedih mendengarnya. Lalu pengawal memerintahkan untuk menangkapnya, tapi Gapsok melawan dan bertarung dengan pengawal. Lee Gun berkata, "Sudah, hentikan, cukup, mari kita pergi." Dan Lee Gun dibawa, guys. Lalu Myung Yun bertanya kepada Mobek apa yang terjadi. Ayah membawa cendekiawan itu, tapi kenapa sekarang Kementerian Kehakiman juga ikut campur menangkap dia? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku mohon beritahu. Inikah alasan tadi aku disuruh memeriksa pasien lain agar aku tidak menyaksikan ini? Dan Mobek tetap diam dan tidak mau memberitahu. Lalu Myung Yun mencari ayahnya. 무고한 사람을 이리 해치고 짓밟아도 된단 말인가? Tabib Choi sedang bersama Dosung dan berkata, "Aku sudah melakukan apa yang kalian perintahkan, jadi berikan aku penawarnya untuk ayah cepat." Tabib Choi menjawab, "Lebih baik kamu pulang saja, temani ibumu dan ayahmu yang sedang kritis." Dosung menjawab kembali, "Jika terjadi sesuatu kepada ayah, kakakku, dan ibuku, aku akan melenyapkan kalian berdua, kamu dan Ibu Suri." 내가 가서 지켜드리지 않으면 안 될 일이라도 있다는 것이니. Kemudian Myung Yun masuk dan Tabib Choi mengenalkan kalau ini adalah Pangeran Dosung. Dan Myung Yun terkejut karena Myung Yun sendiri belum tahu Pangeran Dosung yang mana dan putra mahkota juga. Lalu Dosung pergi. Dan Myung Yun bertanya, apa sebenarnya yang ayah sembunyikan dariku? Aku tidak mengerti dengan semua ini. Dan Myung Yun tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Ayahnya justru menyuruh Mobek membawa pulang Myung Yun dan menguncinya di dalam kamar. 왜 그 사람을 끝까지 죽이려고 하시는지 도저히 이해가 안 됩니다. Myung Yun hanya menangis, guys. Lee Gun dimasukkan penjara bersama Gapsok, dan di dalam juga ada seorang Kasim yang Lee Gun percayai. Dia habis dipukuli karena badannya penuh memar dan luka. Lee Gun lalu memberikan pakaiannya untuk menyelimutinya. Lalu Sosang bangun dan berkata, "Aku dituduh menerima ikan gulama kuning beracun yang putra mahkota berikan kepadaku." Lalu memberikannya ke ratu. 세자자와께서 주신 독이 든 굴비를. Ikan gulana itu adalah ikan yang dimakan oleh raja, ya guys, yang dimana Lee Gun difitnah telah meracuni ayahnya sendiri. Karena ratu yang menyajikannya, jadi ratu juga dianggap berkhianat. Yang sebenarnya Lee Gun tahu kalau Dosung melakukan ini semua karena melindungi ibunya. Tapi di sini justru Lee Gun mengkhawatirkan ibu ratu dan berkata pasti dia sangat sedih sekarang karena aku tahu hatinya sangat lembut. 어마마마가 걱정이구나. 그 여리신 성정에
Ibu Ratu sendiri baru dapat kabar kalau putra mahkota Ligun telah ditangkap dan dia menangis histeris guys dan berkata ini adalah salahku, aku termakan oleh omongan Ibu Suri. Aku ini ibu macam apa yang menempatkan putranya sendiri dalam bahaya? Ibu ditipu nak, ibu mau pergi ke Menteri Kehakiman, ibu tidak mau Ligun dieksekusi karena Ibunya hanya menangis dan berkata dia tidak bersalah nak, namun dihalangi oleh Dosung. 세상 어떤 어미가 자식을 찾으러 몰았는데 말이야. Myungyun latihan bela diri sendiri dan flashback kebersamaannya dengan Ligun waktu di ritual. Tertawa bersama sampai melihat Ligun ditahan. Rasa bersalah yang mendalam Myungyun lampiaskan dengan latihan. Tapi tetap saja hatinya galau, berat sehingga Myungyun memutuskan untuk minum-minum di tempat Gisaeng. Pada saat mau minum di sana, Myungyun bertemu dengan Pangeran Dosung. Dan Myungyun berkata kepada Pangeran Dosung, aku adalah pelanggan tetap juga di sini. Jadi aku izin minum, jika sudah selesai aku akan pergi. 대군께서 계실 줄 몰랐습니다. Karena botol minuman Dosung habis, Myungyun mencoba memberikan botol satunya lagi kepadanya. Namun Dosung justru berteriak-teriak memanggil pelayan, meminta mengambilkan botol yang baru. Myungyun terus kaget dan duduk kembali. Tetapi setelah itu Dosung meminta maaf dan berkata, maaf pikiran aku sedang kacau dan juga hati ini sedang kacau sehingga melampiaskannya kepadamu. Ini adalah karena efek Dosung tahu kalau Myungyun adalah putri tabib Choi dan sekaligus wanita yang dicintainya. 내가 오늘 심사가 너무 어지러워서 애꿎은 낭자한테 화풀이를 한 것 같소. Myungyun bertanya apakah ada masalah antara ayahku dan kamu dan siapa pria yang tadi ditahan karena aku sempat melihatmu tadi juga ada di biro klinik juga. Dosung menjawab kalau masalah antara aku dan ayahmu, kamu coba tanyakan saja kepada ayahmu. Dan kalau pria yang ditahan tadi, aku ragu kamu mengetahuinya dia siapa. 낭자께서 그 선비를 알 리는 없을 텐데. Dan akhirnya mereka minum bersama dan mereka menceritakan betapa menyedihkan dan menderitanya mereka karena orang-orang yang disayanginya terluka dan mereka pun menangis bersama. Myungyun mengingat terus Ligun guys. Ratu masih gelisah dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke penjara menemui Ligun. Namun pada saat sampai di sana, didahului oleh menteri sayap kiri yaitu ayahnya Ratu sendiri. Kemudian Ratu menguping percakapan mereka. Ayahnya Ratu berkata kepada Ligun, lenyaplah kamu. Itu membuat terkejut Ligun dan Gapsok dan juga Ratu. 죽어주십시오. Ibu Ratu membesarkanmu sudah seperti putranya sendiri dan Pangeran Dosung sudah menganggap kamu kakak sendiri. Jadi selamatkanlah mereka dari Bu Suri. Jika kamu ingin ayah kamu juga selamat, turuti saja perintahku. Ligun menjawab, kenapa aku harus menuruti perintahmu? Justru kamu tidak peduli kalau putrimu nanti akan menjadi janda. Kamu hanya memikirkan diri sendiri karena akan menjadi kakek raja. Bagaimanapun juga Dosung tidak akan menjadi raja kalau ayah masih hidup. 아바마마께서 살아계시는 한 도성이는 왕이 될 수 없을 테니까. Ayahnya Ratu berkata lagi, terserah apa yang kamu katakan, yang jelas turuti saja perintahku. Lalu Ratu keluar dan kaget mendengar perkataan ayahnya sendiri dan mau pingsan. Lalu Ratu memutuskan untuk melindungi raja dan tidak meninggalkannya, terlebih membiarkan ayahnya masuk ke dalam ruangan raja. 나는 한 발자국도 움직이지 않겠다고 하지 않았느냐. Ligun flashback saat masih kecil dan datang ke tempat peristirahatan ibunya bersama ayahnya. Ayahnya pernah berkata kalau ayahnya pergi nanti di masa yang akan datang, tolong makamkan ayah di sini bersama ibumu. Pertemuan kerajaan beserta lengkap menterinya. Ibu Suri datang menggantikan posisi sementara raja dan menobatkan Choi Sangrok menjadi inspektur jenderal dan merangkap juga sebagai sekretaris kerajaan guys. Semuanya memberi hormat kepada Ibu Suri dan jenderal inspektur yang baru. 또한 좌의정을 대신해 최상록을 돈양부영사에 제수하고 Setelah selesai, ada menteri pendidikan dan walinya berkata, kekuasaan tabib Choi semakin kuat di mana tidak ada yang berani kepadanya. Kita harus menunggu momen-momen tertentu dan bersabar. Dan kamu tahu juga tidak rumor tentang putrinya Choi Sangrok akan menjadi putri mahkota. Bahkan Dosungnya saja belum jadi putra mahkota tetapi mereka sudah menyiapkannya. 영사의 딸이 세자비두로 내정되었다구만. Pertemuan antara Ibu Suri dan Tabib Choi. Tabib Choi memegang tangan Ibu Suri sambil berkata, kamu melakukannya dengan baik dan aku bangga padamu. Ibu Suri memanggil Ligun. Ligun datang menghadapnya.
Li Gun berkata Pangeran Dosung diangkat sebagai putra mahkota. Penasihat Kiryun akan melenyapkan ayahku. Setelah itu dia juga akan melenyapkan Anda dan Choi Sang-rok. Dan Ibu Suri berkata, apa kamu mencemaskanku? 좌회정은 당신과 최상록을 죽이겠지요. Li Gun menjawab kembali, jika kamu ingin hidup, harus memastikan ayah juga tetap hidup. Dan Anda juga membuat Pangeran Dosung memilih antara aku dan ibunya. Intinya kalau Anda ingin hidup, Anda harus melindungi ayahku. Jika Anda sudah paham, maka saya akan pergi. Setelah Li Gun pergi dan menoleh dan berkata, apakah semua momen Anda dan saya selama ini sandiwara dan kebohongan? Tapi jika memang ada yang berasal dari hati, aku mohon ampuni Gapsok dan Kasim Sangso. Yang dimana dulu Ibu Suri selalu menyayanginya dan membelanya, guys. 지금까지 날 대한 그 모든 순간이 Ibu Suri flashback melihat putranya Gwanjang, putranya yang dibawa pergi oleh pengawal. Dia menangis histeris, begitupun juga putranya menangis karena dipisahkan dengan ibunya. Hal itu dia melihat ke putra mahkota yang akan dieksekusi. Namun entah kenapa Ibu Surinya menangis ya guys, meminta pengampunan kepada Choi Sang-rok. Padahal jelas-jelas di awal episode dia yang menginginkan Li Gun lenyap. Dan kita akan tahu nanti di episode-episode berikutnya ya guys. 세자를 살려주면 안 되겠습니까? Li Gun dibawa untuk diinterogasi dan disiksa kalau tidak mengakui semua yang dituduhkan kepadanya. Adegan di mana Raja menggerakkan tangannya. Menteri Penasihat Kiri bertanya apakah Anda mengakui perbuatan Anda telah mencoba melenyapkan Raja dengan meracuninya. Li Gun menjawab, saya sedang berada di luar istana ketika kejadian itu. 아바마마께서 쓰러지셨을 때 나는 골 밖에 있었소. Lalu Gapsok berkata, kalian yang berada di sini dan ikut berpartisipasi, semua Anda akan mendapatkan ganjarannya setelah Raja nanti bangun dan sehat kembali. Lalu Gapsok dipukuli guys, membuat Li Gun meneteskan air matanya. Kemudian Tabib Choi bertanya kembali, apakah Ratu yang meracuninya atau kamu yang meracuninya? Jawab. Aku bertanya kembali, kamu bersalah atau tidak? Dan Li Gun hanya tetap menjawab yang sama. Aku tidak berada di sini pada saat kejadian. Aku ada di luar istana. Nah guys, sekian episode 5. Ditunggu episode selanjutnya. Bantu like, sub, dan komen ya. Terima kasih.